Wa fi hadisi qudsi inna fi jasadi ini Adam mudghatan wa fi mudghati qalbah wa fi qalbi fuadah wa fi fuadi ruha wa fi ruhi sirra wa fi sirri nura wa fi nuri ana. Dan dari hadis qudsi bahwasanya di dalam jasad anak Adam ya, yaitu ada segumpal daging. Itu mudghah. Wa fi mudghah qalbah. Dan di dalam segumpal daging itu ada segumpal hati. Ya. Wa fi qalbi fuadah, ya. Dan di dalam segumpal, di dalam hati itu ada fuadah. Ya. Wa fi fuadi ruha. Dan di dalam fuad itu ada ruh. Wa fi ruh sirrah. Dan di dalam ruh itu ada sir. Wa fis sirri nura. Dan di dalam sir itu ada nur. Nur lu datang leh. Itu ya. Wa fin nur ana. Dan di dalam sir itu ada nur, dan di dalam nur itu diriku. Ya, di dalam nur itu diriku. Makanya nanti di pemahaman umum apabila baik seluruh, apabila jelek dia. Kenapa? Di situ adalah wa fin nur ana. Saya. Siapa saya itu? Di halaman 7. Kan gitu dia. Di halaman 7 dapat saya itu siapa? Jangan lupa itu ya halaman 7-nya. Ya, di halaman 6 dalam hadis qudsi itu al-qalbu kamisli marrati nazara fihi tajalli rabbah. Kan gitu dia. Halaman 6 hadis itu. Di dalam hati manusia itu perumpamaan haramain. Maka apabila dilihat di dalamnya, ditilik di dalamnya, maka kelihatanlah ia. Siapa? Akan Rabbnya. Daripada rahasianya, dari rupa kita yang batin, itulah yang aku Allah. Rupa daripada rahasianya. Rupa daripada rahasia, itulah yang bernama ana. Itu dia, ana. Itu dia, ana. Maka dibuat di situ tadi wa fin nur ana. Itulah yang bernama Rabbani. Rahasia kita. Siapa dia? Yang maha menguasai kita, yang maha memelihara kita. Kalau untuk sekalian alam namanya Rabbil Alamin. Untuk ke diri namanya Rabbani, yang menguasai. Maka Nabi berucap, demi ruh, demi zat yang menguasai jiwaku dalam genggamannya. Itu dia. Sering kita dengar hadis itu ya. Nabi berucap, demi zat yang menguasai jiwaku dalam genggamannya. Itulah Rabbani. Jadi itulah yang zahir, yang batin itu. Mana yang zahir? Sekarang dia mau minum, kan dia yang zahir. Inilah bertemu gaib dengan gaib. Tidak ada hubungannya dah tangannya dah. Tidak ada hubungannya dah bibirnya dah. Gigi kembali ke rasa. Rasa haus bertemu dengan selesai. Antara rabbi bi rabbi. Aku sembah Allah dengan Allah.
Ada kita nak ragu. Ragu lain tak ada katanya. Itu dia. Ragu lain tak ada. Kata Ibu Zuraidah ya, Bu Ajah Zuraidah kan tak ragu dah. Jadi memang itu dipelihara. Ya. Jadi yang kalau itu tidak baik, ya nampaklah mempengaruhi casing. Makanya berbulu hati dia nengok si anu tu. Tu nampak ni wajah tu tak? Contoh pula bentuk wajah tu. Makanya ada candaan, kenapa hati itu di dalam? Kenapa tidak di luar? Sedangkan di dalam saja bisa mempengaruhi tubuh yang kasar ini. Apalagi kalau sempat dia di luar. Contoh hantu dia nengok, contoh apa matanya tu? Dipengaruhinya, Bu. Ulangin lagi tadi dalam ini apa? Hadis kursi ya. Iya, diskusi benar. Dalam jasad Iya. Adam. Mudghah. Dalam jasad Adam itu, Dalam jasad. inna fi jasadi ni Adam. Mudghah tu segumpal daging. Mudghah. Dalam tubuh anak Adam ni, dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Dalam segumpal daging. Wa fi mudghati qalba. Dan dalam segumpal daging itu ada hati. Wa fi qalbi puada. Dan di dalam hati itu ada puad. Puad itu ya masih sama dengan rasa. Di tingkatnya mungkin kalau dah masuk dilihat rasa. Jadi puad itu, makanya begitu anak lahir, sam'a wal absara wal afida. Yang pertama berfungsi setelah anak lahir, sam'a, pendengarannya. Jadi 2 jam setelah lahir dia berfungsi, bisa mendengar. Maka sunat muakkadlah bagi seorang ayah mengazan atau iqamat. Hari kelima wal absara, hari kelima dari kelahiran berfungsilah penglihatan. Itu dia. Maka Nabi buat tuzbahu li sab'i wa li arba'a asyara wa ihda wa isrin. Hari ketujuh kata Rasul, apabila rezekimu lapang, man wajada sa'atun, sembelilah hewan akikah itu pada hari ketujuh, hari ke-14, hari ke-21. Kenapa hari ke-7? Karena hari kelima mata anak udah mulai bisa melihat warna. Jadi kalau datang hari ke-7, neneknya bertutur yang belum bisa, tapi kalam dia dapat. Betul? Maka kenalkan diri. Nak, ini dah nenek nak. Dia tengoknya aja. Maka anak hari kelima ke-7 itu, dia anaklah mulai senyum-senyum. Kenapa? Setiap dia lihat warna yang bagus, dia tersenyum. Itulah kajian semiotik, tanda dan petanda. Ada bacaan, tapi tidak ada bentuk tulisan. Tapi sudah ada bacaan, dia mengerti. Hari ketiga tadi apa nih Ustaz? Baru. Hari kedua, 2 jam setelah lahir nih. Pendengaran. Hari kelima berfungsi mata. Hari ke-7 puad udah belum berfungsi lagi. Kapan puad berfungsi? Paling cepat umur anak 7 tahun. Rasa. Jadi kalau ada orang tua, anak kenek baru, ayo bu, madak mandak mengerti, amaknya yang ngilau. Anak memang belum mengerti. Iya. Mungkin cungkir dah mak kan. Melek itu bukan berarti dia melihat. Tapi dalam basirah udah dapat, ya, basirah udah dapat. Itu dia. Jadi makanya dalam kajian fikih usia 7 tahun pisahkanlah tidur anakmu laki-laki dan perempuan dan mulai punya rasa dia. Jangan lagi main dikata-katai juga ya. Dia nyimpan lagi tu. Karena dia mulai berfungsi. Kalau belum juga berfungsi, umur 10 tahun bolehlah dipancing. Di mana pancingannya? Salah satunya adalah telapak tangan. Karena yang komunikasi di tubuh insan ini, otak limbik, afidah, puad tadi, puad, lisan, ya,
ujung-ujung jari dan kemaluan berfungsi, connect. Itu dia. Maka kalau dipukul telapak tangan, aksesori sarafnya langsung ke sini, langsung ke otak limbik, langsung ngomong lidah sakit, betul? Mulai pun sini. Cara memukulnya tidak boleh ketiak terangkat dari tubuh. Itu cara memukulnya. Kalau terangkat ketiak dari tubuh, itu zalim. Memukul anak tu tak boleh terangkat ketiak. Itu dia. Itu ada aturan. Itu namun syariah. Itu aturan dari Allah. Kau nak memukul anak, bangkit tangan. Mampuilah anak awak. Awak yang rugi, itu tak? Kan dia bilang anak dendam dengan kita salah. Apa yang kita ajarkan itulah buahnya. Tanam kekerasan, keras itulah buahnya nanti. Hati-hati menanam ya. Dan menanam itu bukan sekedar setelah lahir, tapi saat mencetaknya ada aturan. Tak boleh deh. Nanti di download bukunya, judulnya Permata yang Hilang. Permata yang hilang. Itu dia. Tidak ada terlambat. Maka kenapa anak itu paling dasar sebelum permata yang hilang, judul bukunya adalah Kupenang Engkau dengan Hamdalah. Sebelumnya Kupenang Engkau dengan Basmalah, ditulis oleh Muhammad Fudil Azim. Dalam hadis-hadis itu digambarkan dari hadis Bukhari dan hadis Tirmizi, apabila suami istri telah memegang jari jemarinya, maka gugurlah dosa-dosa saghir di celah-celah jari mereka. Dan karena ini ingin mencetakkan insan kamil yang terbaik, maka wajib dalam keadaan suci. Kami gitu, Bu. Berarti wajib berwudu. Kalau tidak berwudu, bagaimana mungkin kan bersih? Mencuci gelas, walaupun dengan deterjen termahal di dunia, air pencucinya air kencing. Bersih mungkin, tapi tidak suci. Dia cantik, tapi perangainya tidak bersuci. Kan ada. Kena. Pencetak awal dari situ. Jadi wajib dalam keadaan suci, berduduk. Jangan terbuka aurat. Terbuka aurat, malaikat lari, tak jadi bertasbih. Gawat coy, lari. Kalau malaikat lari, yang datang siapa? Tadi karangan siapa itu jadi permata yang hilang? Permata hilang. Ahmad Sauki siapa tu? Ibnu Qayyim kalau tak salah. Iya, nanti kita share ke grup kalau apa nanti ya. Ya, mudah-mudahan. Jangan sampai lupa diingatkan. Ya, jangan sampai lupa diingatkan ya. Itu dia. Itu dia benar. Jadi kalau masuk kita kajian ini, tidak bisa kita topik di mata dibusuangkan, dipiciangkan, topik di dada dibusuangkan, tidak bisa. Jangan pernah menyalahkan anak. Kenapa anaknya kurang ajar? Tengok dulu proses cetaknya. Kita kadang yang kurang ajar, maka tercipta kurang ajar itu kurang pengajarannya. Iya, tidak mungkin tanam jengkol buah semangka, tidak ada. Jadi bagus ikut pengajian suami yang belum nikah. Ya, kan boleh. Masa pernikahan ada nanti? Ada. Kan kita kan besok kan siap pernikahan, Bu. Kita memang sering nasihat pernikahan sering. Sekaligus padu doa kan. Itu sampaikan, Bu. Makanya di situ orang-orang tua dulu ada yang dibisikkan pada anak yang setelah nikah, betul, Bu? Sebelum berpisah. Setelah nikah tuh, Bu. Sebelum dia pergi ke rumah emaknya, sang ibu kita membisikkan kepada anak gadisnya, betul? Betul, Bu? Apa yang dibisikkan? Kan dua cumanya. Satu, nak, jangan pernah kau tinggalkan suamimu saat makan. Orang kampung? Saat makan. Ya. Maka emak kita di kampung, ayah mau kerja, adik kita, gini dia. Itu bang, itu goleng patin, itu sempongek 7, betul? Enak ayah makan, betul? Sekarang suami makan tidak pandai, anak nangisnya. Tak enak dimakan suami. Akhir makan dulu. Kalau enak terbiasa makan di luar, jangan salah. Kapal meninggalkan pelabuhan. Kadang kita yang salah, betul?
Sedikit bu, tapi berarti. Kedua, apa kata emak dibisikkan saat berangkul? Jangan pernah kau tinggalkan suamimu sendiri di tempat tidur. Maka di dalam tulis Fudhil Azim, seorang istri tidak akan pernah berangkat ke tempat tidur kecuali dalam keadaan siap sempurna. Disitulah menggunakan yang disebut tabardus. Berdandanlah, pakailah wangian tu. Jumat malam pakailah hiblora tu. Malam Kamis pakailah hanaswi. Hanaswi apa tu? Kapan pakai? Wardah. Maka apabila seperti itu, kapan lagi kesempatan? Maka dibuat oleh Rasulullah, iza nazara, wanita tercantik di dunia itu setiap dilihat oleh suaminya sembah sayang dengannya. Wa iza amara tuti'hu, dan apabila ditinggal pergi, apabila disuruh dia patuh dan taat, dan apabila tinggal pergi dia jaga kehormatan diri dan harta suami. Itu ya, tu puak tadi ya. Rasa ya. Dan wa fi fuadi ruha. Berarti orang nama Fuadi itu ya. Punya perasaan. Ya. Yalah itu ya. Muhammad Fuadi ya. Fuadi ya. Wa fi fuadi ya, ruha, dan di dalam fuad itu ada ruh. Wa fir ruh sir, dan di dalam ruh itu ada rahasia. Ini dia. Rahasia mulai masuk ke sir. Wa fis sirri nur, dan dalam rahasia itu cahaya. Lah tahu waduh nur. Wa fin nur ana, dan dalam cahaya itu itulah saya. Itulah aku. Itulah yang memerintah casing ni. Pakai jam ya, pakai kacamata ya, pakai cincin ya. Sekarang jangan pakai bedak. Dulu bedak dupa ya bunda. Pipa. Bedak pipa. Kau dupa situ. Bedak pipa pakai gencu Gitu bu. Ini tak pakai gencu le. Itulah. Tak ada gencu, makanlah sirih ya. Itulah. Nah, itu dia. Nah, di sini di dalam ruh itu sir, di dalam sir itu nur, di dalam nur itu diriku. Hadis wa fi zalik an-nur ya. Situ dibuat panujayu payudapu anwarid zatihi anwarid zatihi, dan di dalam demikian itu nyata segala limpah dari segala nur yang zatihi, nur yang zatihi. Berarti zat itu Rabbani. Zat itu Rabbani. Siapa Rabbani? Yang maha mengatur insani. Tidak pernahlah berpisah bayang-bayang dengan yang punya benda. Jadi pemahaman yang disebut penyatuan diri insani dengan Rabbani, dia memang tidak pernah berpisah. Dua tapi satu adalah dua. Siapa yang bisa memisahkan? Ibu bercermin, wajah ibu dicermin dengan ibu. Lah bisa dipisahkan? Awak pakai kaca siko, wajahnya di situ nampak. Tak mungkin di dinding. Tak berpisah dengan bayang-bayang dengan yang punya bayang.